Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezekinya, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada mereka. Yanti pun akhirnya pasrah, dan ketika udah sampai di tempat tersebut, Yanti pun diminta untuk melepaskan pakaiannya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini dalam segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana setiap Sabtunya gue bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, the untold story yang pernah terjadi. Jadi guys, sebelum videonya dimulai, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau gue pengen ngadain Q&A. Jadi kalian langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang menarik kayak gini nih, bakal gue jawab langsung di aplikasi Game4Me. Nah, aplikasi dari Game4Me ini emang lagi hits banget karena dia punya beberapa kelebihan-kelebihan. Kayak misalnya yang pertama, kalian itu bisa chatting secara nyaman dan juga sharing-sharing yang kalian mau di aplikasi ini. Nah, yang kedua, gue sendiri udah punya channel di aplikasi Game4Me ini. Ada RJ5, ada Om Mamat, ada Darah Itu Merah Jenderal. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu bakal gue jawab di salah satu channel ini. Nah, yang ketiga, aplikasi ini ada fitur Translate Bot, dimana kalau kalian misalnya nggak ngerti dengan bahasa-bahasa asing, bisa banget gunain fitur ini. Jadi langsung aja download aplikasi Game4Me dan tungguin gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Langsung aja link di deskripsi. Jadi guys, di episode kali ini ada sebuah kisah yang dulu itu sempat viral dan heboh lah di zamannya. Ya mungkin kalian juga udah pada denger lah ya. Kisah Dukun AS yang menelanjangi dan membunuh 42 wanita demi mencari kesaktian. Saudara terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Ia saudara ditembak mati Kamis malam di sebuah tempat yang tersembunyi. Don't judge book by a cover. Mungkin kira-kira kayak gitulah ya gambaran dari kasus ini. Karena emang kalau kalian ngelihat sosok dari Ahmad Suraji ini ya kayak orang biasa-biasa aja. Kurus dan juga jangkung. Gak kelihatan lah dia bakal ngelakuin hal-hal keji kayak gini. Tapi bagi warga Sumatera Utara, Ahmad Suraji ini dikenal bukan sembarang orang. Pria yang biasa dipanggil Dukun AS ini adalah tersangka pembunuhan berantai yang membunuh 42 orang di mana semuanya adalah perempuan. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Masa kecilnya ya kayak anak-anak desa pada umumnya aja, suka lari-larian dan main-main di ladang. Nah, Ahmad Suraji ini dibesarin oleh ayah yang bernama Jogan dan seorang ibu yang bernama Sartik. Ternyata ayahnya ini dulunya juga berprofesi sebagai dukun. Tapi sayangnya Ahmad Suraji ini udah harus ditinggal oleh sang ayah yang meninggal ketika usianya masih berusia 7 bulan. Jadi mungkin
Ahmad Suradji ini tidak merasakan apa itu namanya kasih sayang seorang ayah. Hingga akhirnya pada satu kesempatan Ahmad Suradji yang masih kecil ini pernah masuk ke dalam sumur yang cukup dalam. Tapi untungnya dia masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Makanya ibunya tuh sejak kejadian itu manggil dia dengan sebutan nama Nasib. Karena emang menurut ibunya dia tuh masih mujur lah nasibnya bisa selamat walaupun udah masuk ke dalam sumur yang cukup dalam. Setelah kejadian itu, sejak umur 12 tahun, Ahmad Suradji ini suka belajar ilmu perdukunan. Entah ya, terinspirasi sama bapaknya atau gimana. Yang jelas, dia belajar ilmu perdukunan ini dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang memang berprofesi sebagai dukun. Singkat cerita, saat Ahmad Suradji ini berusia 27 tahun, dia menikahi seorang wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Nah, disinilah si Nasib ini yang tadinya dipanggil Nasib akhirnya berubah nama jadi Ahmad Suradji. Yang katanya sih, perubahan nama itu semoga aja bisa membawa kehidupan yang lebih baik dan juga menjadi lebih berkah. Semuanya itu ya berjalan biasa-biasa aja hingga ada keinginan yang cukup aneh dari Ahmad Suradji ini. Yaitu ia ingin menikah lagi. Karena memang alasannya pada saat itu adalah Ahmad Suradji ini punyanya tuh anak cowok semua. Dia pengen nikah lagi karena ingin mendapatkan anak perempuan. Sebenarnya sampai sini tuh alasan dia masih bisa diterima lah, masih logis. Nah, yang bikin anehnya itu adalah ternyata dia itu ingin menikahi adik dari istrinya. Jadi adik kandung dari istrinya itu pengen dinikahin. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 adiknya sekaligus. Jadi kalian bisa bayangin gak tuh nanti pas berkeluarga yang kakaknya, adiknya satu suami sama si Ahmad Suradji ini. Walaupun banyak penentangan dari pihak keluarga, tapi kayaknya Ahmad Suradji ini nggak peduli. Dia pun akhirnya tetap menikahi Tuminah dan Ngatiah, adik kandung dari Tumini. Bahkan setelahnya, dia pun mengajak 3 wanita bersaudara itu tuh tinggal di satu atap. Nah, melihat hal itu, sebenarnya ibunya ini kayak mikir, kayaknya apa yang dilakuin oleh anak gue tuh nggak benar gitu loh. Makanya dia terus kerap bersuara lah menentang dari kemauan Ahmad Suradji ini. Nah, tapi bukannya malah didengerin omongan ibunya, Ahmad Suradji ini malah mengusir ibunya dari rumah. Makin lama tingkah laku dari Ahmad Suradji ini makin di luar akal logika. Hingga di suatu malam, ia mengaku kerap didatangi ayahnya dalam mimpi untuk mengajarinya kesaktian. Dan dalam satu mimpi, sang ayah ini berpesan kepadanya. Jika kamu ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, kamu harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa dari para perempuan. Dan setelah cukup lama nih Ahmad Suradji kayak nimbang-nimbang, mikir-mikir mimpi tersebut. Akhirnya dia pun melakukan petuah dari ayahnya. Jadi guys, sebelum kejadian ini terbongkar, sebetulnya Ahmad Suradji ini memang dikenal sebagai orang pintar atau dukun di lingkungan sekitarnya. Entah sakti betulan atau enggak, tapi yang jelas di rumah Ahmad Suradji ini biasanya melayani berbagai jenis jasa. Kayak misalnya nyembuhin penyakit orang sampai pasang susuk. Dan ritual menambah kesaktian yang mimpinya tadi tuh terus ia lakukan sampai hari apesnya pun tiba. Suatu sore pada tanggal 27 April 97, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong tuh buat membongkarnya.
Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi yang sudah menghilang selama 3 hari. Ya mereka takut aja kalau mayat yang ditemukan itu ternyata adalah mayat Dewi. Nah setelah diperiksa lebih lanjut ternyata mayat tersebut benar-benar adalah Dewi. Nah aparat kepolisian pun akhirnya bertindak dengan cepat. Jadi sebelum menghilang ini Dewi itu katanya sempat bertengkar sama suaminya Tumin, bahkan sempat pisah ranjang juga. Makanya gak heran tuh kalau orang tua Dewi sama keluarganya sempat nuduh kalau suaminya ini si Tumin adalah pelaku pembunuhannya. Makanya buat keperluan penyelidikan suaminya Dewi ini sempat ditahan. Salah apa gue ya dituduh bunuh istri sendiri? Mungkin itu kali ya suara hati dari suaminya Dewi pada saat itu. Tapi di sini pihak kepolisian itu tetap profesional. Mereka nggak mau buru-buru tuh netapin Tumin sebagai tersangka. Mereka terus lanjut tuh penyelidikan. Karena emang kan dulu juga pernah ditemuin mayat di ladang tebu. Ada warga kampung yang bernama Andreas ini mengaku kalau pernah mengantar Dewi nih sebelum hilang ke rumah Ahmad Suraji. Langsunglah ditindaklanjutin laporan tersebut sama polisi. Polisi pun mendatangi rumah Ahmad Suraji. Tapi di sini Ahmad Suraji mengaku kalau Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Tapi selepas maghrib Dewi pun pulang lagi sendirian. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti. Tapi ya polisi nggak menyerah gitu aja dong. Mereka terus dalamin tuh sejumlah laporan orang yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Nah atas dasar informasi-informasi itu akhirnya polisi menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukanlah tuh sejumlah pakaian dan perhiasan wanita yang salah satunya adalah milik Dewi. Setelahnya Suraji beserta 3 orang istrinya pun ditangkap. Mungkin dari kalian itu sama kayak gue ya, mikir gimana sih cara dukun AS ini melakukan aksinya. Ditambah lagi kan katanya, untuk menambah kesaktiannya itu, dukun AS itu harus menghisap air liur korban wanitanya. Gimana ya cara ngisep air liur dari korban wanitanya? Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Disinilah baru ketahuan tuh, gimana sih cara dukun AS itu melakukan ritualnya dari korbannya yang berhasil selamat. Sebut aja namanya Yanti. Ini adalah kisahnya yang berhasil selamat dari dukun AS. Pada satu hari Yanti ini lagi ketemu sama temennya. Di situ Yanti ngelihat temennya ini jadi lebih cantik dan juga segar kayak gitulah. Nah, temennya ini cerita, kalau lo pengen kayak gini, gue itu berkat bantuan dari dukun sakti yang bernama Dukun AS. Nah, setelah kejadian itu, Yanti pun akhirnya tergoda. Hingga pada satu siang, dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya ya biasa aja, dia konsultasi kayak sama dukun lah pada umumnya gimana sih. Di situ Yanti dibacain mantra dan disuruh minum air putih yang katanya udah diludahin sama Suraji ini. Dan untuk ritual selanjutnya, Yanti pun mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena nggak curiga, Yanti ini pun cuman kayak iya-iyain aja tuh perintah dari Ahmad Suraji ini. Nah malam harinya, Yanti diajak ke ladang tebu di belakang rumah Ahmad Suraji, di mana pada saat itu posisinya itu benar-benar gelap dan sepi. Emang pemilihan ladang tebu ini menurut gue cukup tepat sih, karena emang kan tanamannya yang besar-besar dan juga rapet. Mbak, ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezekinya, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada mereka.
Yanti pun akhirnya pasrah, dan ketika udah sampai di tempat tersebut, Yanti pun diminta untuk melepaskan pakaiannya. Ditambah lagi di situ, Suraji ini kayak ngebawa sebuah karung dan tikar kecil ya. Nah, Yanti ini sempet ragu-ragu ya. Apa iya gue bisa cantik dengan cara kayak gini? Tapi ya namanya udah hasrat ya, kayak udah setan mungkin ya bisikan. Jadi Yanti pun percaya aja kayaknya dia bisa tambah cantik deh kalau ngelakuin ritual kayak gini. Yanti pun akhirnya melepas semua pakaiannya dan mantra-mantra pun mulai dibacakan. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan alat-alat lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya sih, supaya ritualnya itu jadi sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti ini diminta melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Nah, lagi-lagi di sini Yanti tuh mulai curiga. Namun Suraji ini kayaknya memang jago deh yakinin orang, hingga akhirnya Yanti yakin kembali. Hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji itu membekap kencang Yanti dan secara refleks untungnya Yanti melawan karena dia ngira bakal diperkosa. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Selamat tuh Yanti pada saat itu, dan begitu tubuhnya bebas dia pun langsung kayak ngelarin diri lah ya dengan pakaian ya sekedarnya. Dan pada saat itu katanya tubuhnya itu penuh dengan gesekan dari tanaman-tanaman tebu. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini karena menurut dia itu sama aja kayak ngebuka aibnya sendiri. Nah, setiap kejadian pasti ada akhirnya, sama seperti apa yang dilakukan oleh dukun AS ini. Apa iya motif kesaktian itu adalah alasan yang benar dari Suraji ketika melakukan tindakan pembunuhan ini? Entahlah, itu kayak masih jadi misteri, tapi yang jelas Suraji selain membunuh, dia juga mengambil barang-barang berharga dari korbannya. Yang gue masih nggak habis pikir itu, gimana ya cara Suraji ini menghisap air liur dari korban wanitanya. Karena kan emang kalau di TV gitu ya, zaman dulu gue ngeliat kalau vampir kan gigit leher gitu ya. Nah kalau ini air liur, gimana coba? Nah akhir dari kasus ini sendiri adalah Ahmad Suraji ditangkap oleh polisi dan pada tanggal 24 April 1998 Majelis Hakim pun memutuskan hukuman mati untuk Ahmad Suraji. Perbuatannya melakukan pembunuhan berantai dari tahun 1986 sampai 97 pun harus berakhir ketika eksekusi mati dirinya dilakukan pada tanggal 10 Juli 2008. Itu dia guys, sebuah tragedi kelam ya yang pernah terjadi di negara kita, di mana pada akhirnya perbuatan dari dukun AS ini berhasil dibongkar oleh polisi dan juga masyarakat sekitar. Ada nggak sih dari kalian tuh yang pernah pergi ke dukun gitu ya, entah buat berobat atau konsultasi kayak macam gini? Tulis dong komen di bawah, gue pengen denger cerita dari kalian. Dan gue rasa cukup demikian episode pada kali ini, dimana kalau misalnya gue ada kesalahan atau kalian pengen nambahin bisa banget, tinggal komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian pengen gue bahas apa lagi atau undang siapa, bisa banget. Kalau nggak komen di bawah, langsung aja komen di Instagram gue, The Real Aditya, jadi gue bisa tahu request dari kalian. Gue Fajar Aditya, Darah Itu Merah Jenderal, undur diri. Ciao. Sebelum selesai, bakal ada giveaway. Menyambut RJ5 1 juta subscriber, kita mau ngadain giveaway nih buat kalian. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus subscribe channel RJ5 dan Archie dan Abi. Jadi yang kedua adalah view, like, comment, share sebanyak-banyaknya video kita. Nah, komennya ini yang berhubungan sama video sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kopas dan nyepam karena nggak bakal kita anggap.
Terus yang ketiga, follow Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official dan juga Hudiko. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa lihat di Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official. Selamat mengikuti giveaway.